Dalam teori tajwid, hukum lam ta'rif ada dua, yaitu idhar qamariyah ini dan idgham syamsiyah. Yang pertama, kaidah dari idhar qamariyah, yaitu bertemunya lam ta'rif dengan salah satu huruf 14 yang terhimpun dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Cara membacanya membunyikan lam ta'rif dengan jelas tanpa menimbulkan sakta atau tawalud. Apa yang dimaksud sakta? Sakta ialah berhenti selama 2 harokat tanpa ambil nafas. Contoh, innal munafiqina, itu contoh sakta. Sekarang apa yang dimaksud dengan tawalud? Tawalud adalah bunyi pantulan pada huruf hijaiyah yang berharokat sukun selain pada huruf qalqalah. Contoh, innal munafiqi. Itu yang dimaksud dengan tawalud, bunyi pantulan pada huruf hijaiyah yang berharokat sukun yang bukan huruf qalqalah. Huruf lam sukun ini bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan. Jika memantul, itu yang disebut dengan tawalud. Sekarang cara mudahnya untuk membedakan mana yang idhar qamariyah dan mana yang alif lam samsiyah. Perhatikan dalam buku tajwid ini, ciri-ciri lam ta'rif yang disebut dengan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah ini, ciri-cirinya lam ta'rifnya bersukun. Ini yang disebut dengan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ini adalah salah satu cara mudah untuk mengetahui mana yang idhar qamariyah dan mana yang idgham syamsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya, tajwidnya pelan-pelan. Kita sampai pada ayat 145. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia 15 baris, silakan dibuka halaman 101. Kita akan membaca dari ayat 145 sampai dengan 147. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Nun yang bertasdid namanya hukum bacaan gunnah musaddadah. Kita dengungkan selama 3, ada 2 harokat. Innal masuk pada alif lam qamariyah, atau ini yang disebut dengan idhar qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun disebut dengan idhar qamariyah. Al-munafiqina, nah alif kecil di atas atau fathah berdiri matabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Munafiqina, ada kasroh diikuti ya sukun matabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Qinafid masuk pada alif lam syamsiyah, ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun. Ini adalah cara mudah untuk membedakan mana yang idgham syamsiyah dan mana yang alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun disebut dengan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Masuk pada huruf dal yang bertasdid. Fid darqil, ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim atau tebal. Fid darqil, kil masuk pada alif lam qamariyah, idhar qamariyah.
darkil asfali minan nar. Asfali minan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ciri-ciri lam takrif yang tidak bersukun idgham samsiyah, masuk pada huruf nun dan mendengung selama 3 atau 2 harokat. Minan nar. Bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakof, karena kita wakof pada tanda wakof jaiz jim kecil, boleh terus boleh berhenti, dan kita memilih untuk wakof maka kita panjangkan 4 harokat. Hukum bacaan mat arid li sukun. Mat arid li sukun kita samakan dengan sebelumnya, 4 harokat kita konsisten, 4 harokat kita panjangkan. Minan nar. Ada huruf ro yang mati di akhir kalimat. Ro ini kita baca tafkim karena sebelumnya ada harokat fathah. Nar. Ciri-ciri ro tafkim atau ro yang dibaca tebal dengan posisi bibir kita yang seperti cemberut, bukan tersenyum. Minan nar. Walau tajidalahum nasyira. Walau nun sukun bertemu ta ikfa hakiki, atau ini yang disebut dengan ikfa aqrab. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Walau tajidalahum mim sukun bertemu nun idhar safawi, artinya terang di bibir. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun harus dibaca jelas tanpa mendengung. Lahum nasyira. Nasyira si ada kasrah yang diikuti sukun mat tabi'i. Ra fathatan min yang dibaca waqaf selain tak marbuto namanya mat iwat, cabang dari mat tabi'i. Masing-masing 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah. Kita ambil wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Bagi teman-teman yang mempunyai nafas pendek, silakan wakaf pada kalimat wa'tasamu billah. Namun jika masih mampu, silakan dihabiskan pada akhir kalimat pada wakaf qaf lam. Illal masuk dulu pada lam alif illal, lalu masuk pada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Illalladzi ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat mat tabi'i. Tabu masing-masing 2 harokat mat tabi'i. Fathah diikuti alif, duma diikuti wawu sukun, 2 harokat kita panjangkan. Tabu wa as masuk pada huruf sad sukun, wa aslahu hu duma diikuti wawu sukun 2 harokat. Lahu wa'tasamu wa huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain yang memiliki sifat tawasud dan jahar. Tasamu duma diikuti wawu sukun 2 harokat. Tasamu billah. Karena kita wakaf di sini kita panjangkan 4 harokat mat arid li sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. 4 harokat kita panjangkan. Kita mengulang atau ibtidak pada kalimat wa'tasamu billahi. Wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin.
Wa'tasamu billah kita uraikan dari kata, karena sekarang kita wasol, kita uraikan dari kata wa akhlasu, huruf kha, wa akhlasu sasisu, huruf sad yang berharokat dhamma diikuti wawu sukun 2 harokat kita panjangkan. Sudinahum di kasar bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan. Dinahum mim sukun bertemu lam terang di bibir namanya idhar safawi. Lillahi lam jalalah yang dibaca tarkik karena didahului kasroh. Faula huruf waw di sini dianggap tidak ada, langsung masuk pada faula. Lanya kita panjangkan 5 harokat, bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil kita panjangkan 5 harokat. Faulaika ma'al alif lam qamariyah ma'al mu'minin hamzah jangan samakan dengan ain. Hamzah ini sifatnya siddah, harus dibaca jelas, tidak ada aliran. Mu'minin tidak boleh ada aliran ya. Hamzah sifatnya harus dibaca tegas. Mu'minin. Nin ada mat yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan, kita konsisten untuk mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Kita waqaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula, berhenti lebih baik. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Wasaw fathah bertemu waw sukun kita lunakkan, disebut dengan huruf lain atau huruf lin. Wasaufa hamzah lagi di sini, hamzah sukun harus dibaca tegas dan jelas, sifatnya siddah. Yu'tillahul lam jalalah yang sebelumnya kasroh kita baca tarqiq atau tipis. Tillahul masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Hul mu'minina hamzah sukun lagi mu'minina kasroh diikuti sukun 2 harokat. Minina ajron jim sukun qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat, jangan 2 dipantulkan. Ajron azima. Ron fathah tanwin yang bertemu ain namanya bacaan idhar halki, jelas atau tenggorokan, yaitu huruf ain. Ajron fathah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Bertemunya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, termasuk huruf ini huruf ain, maka fathah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Ajron azima kasroh diikuti sukun 2 harokat. Fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbuta namanya mat iwad, cabang dari mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Azima tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Mat iwad cabang dari mat tabi'i. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma fathah diikuti alif 2 harokat. Yaf'alullahu lam jalalah yang sebelumnya dhammah kita baca tafkhim atau tebal. Yaf'alullahu bi'adza fathah bertemu alif 2 harokat. Bi'adzabikum mim sukun bertemu hamzah dibaca jelas tanpa mendengung. Bikum nun sukun bertemu shin, ikfa hakiki, samar yang sungguh-sungguh, dan ini juga yang disebut dengan ikfa ausat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini jika diringkas menjadi 1 namanya ikfa hakiki. Jika dibagi menjadi 3, silakan lihat videonya di bawah deskripsi, ada pembahasan tentang ikfa yang dibagi 3. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat.
syakar, syakar ra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Syakartum, mim sukun bertemu waw idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Tum wa amantum, a hamzah yang berharokat fathah berdiri atau alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Wa amantum, wa amantum. Nun sukun bertemu ta ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun 2 atau 3 harokat. Mantum kita waqaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa ka fathah diikuti alif 2 harokat. Wa kana Allah, lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Nallahu shin fathah diikuti alif 2 harokat. Syakiron, syakiron fathah tanwin yang bertemu ain, fathah tanwin pada huruf ra yang bertemu ain namanya bacaan idhar halqi, dibaca jelas tanpa mendengung. Ron alima, ali kasrah diikuti sukun 2 harokat matabi'i ma, fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbuta namanya mat iwad cabang dari matabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Sambil kita akhiri, kita tutup, kita baca bersama-sama di ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim.